Ya, tapi sebelum ke sana, saya mau memperkenalkan identitas saya. Ya, Yosep Palemus Cetak, biasa dipanggil Abang Otep atau Kakak Otep. Ya, asik. Aman. Saya hari ini mewakili teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana, ya, dan saya juga hadir sebagai relawan Palang Merah Indonesia bersama Kakak Willy. Ya, sekarang saya bertugas di Badan Penanggulangan Bencana, dan tempat ini menjadi tempat simulasi 2 tahun yang lalu yang dilaksanakan oleh dari Puspas dan VVI juga. Ya, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Mungkin itu saja soal identitas saya. Jadi selama 2 hari ini bisa dipanggil Bang Otep, bisa dipanggil Kak Otep. Jangan dipanggil Bapak ya. Oke, Kiting, ya saya pikir teman-teman guru juga sudah tahu barang ini. Terus mungkin sudah masuk dalam apa namanya, mungkin di kurikulum ya, begitu ya. Ya, ini memang penting ya. Hanya mungkin kita di Manggarai masih mau ke sana ya, arahnya ke sana. Kami juga dari Badan Penanggulangan Bencana lagi kegiatan yang sama, istilahnya pengantar menuju ke sini, ke Sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pengawasan kelompok layanan pendidikan yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga belajar dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana. Ya, kelompok layanan pendidikan. Ya, dan ini sudah nanti kita lihat dia punya regulasinya bagaimana. Dan ini sebenarnya wajib harus ada di setiap sekolah. Karena omong tentang bencana, coba bayang gitu ya, kapan bencana itu terjadi. Ya, yang berikut. Hoyapan, dia punya buku sucinya, regulasinya, ya, kita bisa baca sama-sama. Dasar hukum pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana, ya. Jadi ini buku sucinya dari setiap sekolah. Karena sebagian wilayah NTT ini terdiri dari rawan bencana, ya. MNHT di Seta Lawa Pusat bahwa kita ini NTT ini berada di ring of fire. Jadi kita ini NTT ini berada di atas ini ada lempengan yang sesekali ini bisa patah, ya, bisa bentur. Nah, sekarang yang lagi viral ini kan gempa yang maha dahsyat, ya, mega trust, ya. Nah, kita kegiatan hari ini juga untuk menghadapi itu, ya, minimal kita bisa tahu kalau ada itu bencana kita mau buat apa, ya, itu minimal. Minimal juga kita bisa bantu di sekitar. Bagaimana cara melindungi diri, ya. Ya, sampai di ini, ya, sampai dia yang poin terakhir tadi ini. Mempermudah koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program SPBA. Koordinasi, misalnya sekolah kalau tidak punya kapasitas untuk melakukan kegiatan ini bisa koordinasi dengan BPBD, bisa melakukan dengan VVI, bisa melakukan dengan PMI kalau tidak punya kapasitas. Ya, sama seperti hari ini. Ya, kita berkoordinasi. Ya, bencana bukan urusannya Badan Penanggulangan Bencana. Ya, tapi urusan bencana itu urusan kita semua. Ya. Jangan ngomong bencana, saya juga izin Bapak Desa. Urusan dia Badan Penanggulangan Bencana. Ya, tolong ke mangaya longsor ceko, itu mangaya Pak, ya. Tapi paling tidak kita sebelum kami turun, kita sudah bisa paling tidak bisa mencegah, ya, itu minimal. Kok dampaknya? Ada 4, dampak fisik, dampak pendidikan, dampak psikologis. Betul. Terus dampak pendidikannya, kehilangan dokumen.
Ya, seperti itu ya. Ada 4 dampak psikologis, fisik, pendidikan dan ekonomis. Ya, itu jika terjadi bencana. Yang berikut. Tujuannya ini ada 8, ya, meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi resiko. Yang berikut, melindungi investasi pada satuan pendidikan agar aman terhadap bencana. Ya, kita bicara tentang skop sekolah. Ya, terus meningkatkan kualitas sapras satuan pendidikan agar aman terhadap bencana. Terus memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana. Seperti di sini, ya, seperti kami sudah baca dia punya rencana kontingensinya. Ini ada tanah turun yang mengakibatkan longsor. Ya, sesuai dengan warga sekolah sudah tentukan dia punya rencon. Ya, karena memang ini daerah yang paling rawan. Nah, yang kita buat hari ini dan besok, kita fokus kepada yang itu. Ya, karakteristik bencananya. Ya. Ini tujuan penyelenggaranya. Dan ini pilarnya, ya. Ada fasilitas sekolah aman bencana, yaitu perawatan gedung, mitigasi struktural, keselamatan terhadap kebakaran. Ya, gedung ini kalau gempa dia hancur tidak? Ya, nanti tanya kepala sekolahnya waktu bangun dulu sesuai dengan ada analisa risiko bencananya tidak. Ya, seperti itu. Maksudnya kalau ada misalnya ada kebakaran, ada tidak alat pemadam kebakaran di sini, minimal APAR yang biasa di rumah sakit semprot itu barang. Ya, itu maksudnya ya. Ada tidak kalau kita mau lari, mau evakuasi, apakah kita lewat jendela, plafon, atau pintu? Pintu. Ya, ada tidak jalur evakuasinya ke sana? Ya, nanti itu dibicarakan lebih lanjut. Ya, metode mangas itu kita bicara bersama. Ya, titik kumpulnya di mana? Di lapangan. Ya, titik kumpul di lapangan ya. Oke, bagus. Teman-teman sudah tahu semua itu sehingga aman kita untuk simulasi besok, ya. Oke. Yang berikut pilar yang kedua. Ya, manajemen bencana. Ya, rencana bencana di tingkat keluarga. Ya, maksudnya begini. Dari sini, ya, dari hal yang kita sudah bicarakan dari beberapa hari yang lalu, yang didampingi oleh WFI hari ini sampai dengan besok, ini menjadi kapasitas kita dalam keluarga juga. Kalau ada bencana di rumah, harus beritahu keluarga. Misalnya apa ya, Bapak, kalau ada bencana itu begini. Kalau ada gempa, kita harus lindung, cari bangunan yang kokoh. Jangan panik, Bapak. Begitu. Gitu kalau hinde. Begitu. Ya. Itu hal-hal yang ilmu yang kita dapat misalnya hari ini kita sampaikan ke orang tua. Ya. Sepakat yang itu ya? Dan juga kan sekarang kita sudah punya HP Android, bisa di searching saja di Google. Cara misalnya menyelamatkan, evakuasi kalau terjadi gempa atau kebakaran ya. Sekarang lebih dipermudah kita ya. Yang berikut soal pilar 3-nya. Ya, analisis sektor pendidikan, kajian risiko multibahaya, kajian dan perencanaan yang berpusat pada anak. Ya, saya pikir sekarang saya mengerti sedikit tentang kurikulum merdeka mungkin ya. Di sini juga pasti ada tentang kajian dan perencanaan yang berpusat pada anak ya. Banyak hal yang ngomong di sana. Ya. Terus teman-teman di Rencon juga ya sudah bicara tentang bagaimana anak-anak itu bisa selamat dari kalau terjadi bencana. Ya, itu ada 3 pilar. Yang pertama tadi itu fasilitas sekolah aman, ya, gedung, ya. Yang berikut manajemen bencana di sekolah,
ya. Yang berikut pendidikan pencegahan, ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikut. Penyelenggaraan satuan pendidikan yang aman terhadap bencana meliputi. Ada 9 di sini ya. Hah? Oh, ada 11. Berarti anak konsentrasi ya. Ada 11. Nanti dibaca saja ya. Ini ruang lingkupnya. Yang pertama itu penyelenggaraan program pada pra, saat, dan bencana. Ya. Ini saat pra-nya. Pra ini kita bicara biasanya tentang kesiapsiagaan. Seperti hari ini kita masa pra bencana ya, berarti tidak ada bencana. Oh, ini yang pertama, membentuk tim siaga bencana di ya. Ini sudah dibentuk ya. Tim ini sudah dibentuk. Saya sudah baca renkonnya, tinggal orang-orangnya sebentar. Jadi kegiatan hari ini, saya harap jangan dulu pulang semua sebentar, sesuai dengan yang diundang. Karena hari terakhir sebentar ini kita persiapan untuk simulasi besok. Ya, persiapan. Karena nanti akan dibagi tim. Ya, tim ini tugasnya apa, tim yang ini tugasnya apa. Ya. Terus melakukan penilaian terhadap risiko bencana di satuan pendidikan, ya, sampai dengan melaksanakan pembelajaran terkait materi upaya pencegahan dan penanggulangan. Ya, ini penyelenggaraan sebab pada saat pra bencana. Yang berikut, ya, pada saat bencana, ini dia. Ya, yang pertama, melaporkan data dampak. Ya. Yang berikut, mengidentifikasi warga sekolah yang terdampak, menyelenggarakan satuan pendidikan darurat, aktivitas psikososial bagi warga sekolah, pelaporan rutin kepada pos pendidikan. Ya, kita besok bermain di saat bencana atau tanggap darurat bencana. Ya, bagaimana besok bermainnya? Makanya jangan pulang dulu. Yang berikut, pasca, ya. Ini pasca bencana memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana, ya. Pasca bencana ini artinya bencana sudah selesai dan kita mulai biasanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya, kita masuk dalam tahap itu. Oke, ini sumber dana yang bisa dialokasikan untuk kegiatan SPRD, ya. Ini dari BOS, ya, dari DAP, terus APBD, ya. Oke, ini khusus untuk guru-guru komite, ya. Ini tolong dibicarakan kalau memang anggaran tahun ini belum ada. Jangan biasanya cari luar. Ya. Tapi jangan panik ya. Biasa saja, tapi jangan panik. Artinya begini. Biar kata paling aman ya. Kita lari bersama-sama keluar. Ya, tidak boleh ya. Kalau ada terjadinya gempa, longsor atau apapun, tolong jangan panik. Karena kalau panik akan memakan korban. Ya, karena kita baku tabrak, cari tempat yang paling aman. Ya, jangan panik yang pertama. Yang berikut, jauhi daerah. Nah,